Alkisah, di sebuah negeri makmur bernama Arkadia, hiduplah seorang putri bernama Rosalina. Parasnya seindah fajar di musim semi dan hatinya selembut embun pagi. Ia bukan hanya seorang putri yang tinggal di Menara Gading. Ia sering turun ke pasar, menyapa rakyatnya dengan senyum tulus, dan mendengarkan keluh kesah mereka dengan penuh empati. Kebaikan hatinya menjadi nyanyian yang didendangkan para ibu kepada anak-anaknya, sebuah teladan hidup yang menerangi seluruh kerajaan. Namun, awan kelabu mulai berkumpul di atas langit Arkadia yang cerah. Sebuah penyakit misterius datang tanpa diundang, menyentuh sang putri dengan jari-jarinya yang dingin. Perlahan tapi pasti, rona merah di pipinya memudar, digantikan pucat pasi laksana pualam. Tawanya yang merdu kini hanya menjadi bisikan lemah, dan matanya yang dulu berbinar laksana bintang kehilangan cahayanya. Penyakit itu tidak menyakitinya secara fisik, melainkan menguras esensi kehidupannya sedikit demi sedikit. Seluruh negeri pun berduka. Para tabib terbaik dari seluruh penjuru dunia didatangkan ke istana. Mereka membawa ramuan langka, membacakan mantra kuno, dan melakukan berbagai ritual penyembuhan, namun tak ada satupun yang berhasil. Penyakit itu seolah mengejek semua ilmu pengetahuan manusia. Keputusasaan mulai merayap di setiap sudut istana, dan kesedihan menjadi selimut tebal yang menyelimuti hati setiap rakyat Arkadia. Di antara mereka yang paling merasakan kepedihan ini adalah Stamanu, seorang ksatria gagah berani yang menjabat sebagai pengawal pribadi sang putri. Bagi dunia, ia adalah perisai yang tak tertembus, penjaga yang setia. Namun di dalam hatinya, ia adalah seorang pemuja rahasia. Ia jatuh cinta pada Rosalina, bukan karena kecantikannya, tetapi karena kebaikan hatinya, yang pernah ia saksikan dari dekat. Sebuah senyuman yang pernah diberikan sang putri kepadanya bertahun, lalu telah menjadi kompas bagi seluruh hidupnya. Melihat sang putri terbaring tak berdaya adalah siksaan yang lebih pedih dari luka pedang manapun. Setiap malam, Stamanu berdiri berjaga di luar kamar Rosalina, hatinya hancur mendengar setiap tarikan napasnya yang lemah. Ia merasa tak berdaya, seorang ksatria perkasa yang tak mampu melindungi jantung hatinya dari musuh tak kasat mata. Rasa frustrasi dan cinta yang meluap mendorongnya ke batas kemampuannya. Pada suatu malam yang larut, di bawah tatapan bulan yang pucat, Stamanu memasuki kapel istana yang sunyi. Ia berlutut di hadapan altar, bukan sebagai ksatria, melainkan sebagai seorang pria yang putus asa. Dengan suara bergetar menahan tangis, ia mengangkat sumpahnya kepada Sang Pencipta. Ia berjanji akan mengorbankan segalanya, menukar nyawanya sekalipun, demi menemukan setetes harapan untuk kesembuhan Rosalina. Sumpah itu menjadi api yang membakar jiwanya, mengubah duka menjadi tekad baja. Sejak malam itu, Stamanu berubah. Ia tidak lagi hanya menunggu. Dengan izin raja, ia menghabiskan waktu berhari-hari di dalam perpustakaan kerajaan yang agung, sebuah labirin pengetahuan yang dipenuhi gulungan naskah kuno dan kitab-kitab berdebu. Ia mencari jawaban, sebuah petunjuk yang mungkin terlewatkan oleh para tabib. Para tetua istana, melihat kesungguhannya, turut membantu meniup debu dari halaman-halaman yang telah terlupakan selama berabad-abad. Setelah pencarian yang panjang dan melelahkan, seorang tabib tua menemukan sebuah naskah usang yang tersembunyi di balik rak paling belakang. Naskah itu menceritakan sebuah ramalan kuno, sebuah bisikan dari masa lalu tentang mawar rembulan. Bunga legendaris ini dikatakan hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak-puncak sunyi, sebuah gunung yang reputasinya sangat menakutkan hingga tak ada peta yang berani menggambarkannya secara utuh. Menurut legenda, mawar rembulan memiliki kelopak seputih cahaya bulan, dan memancarkan sinar lembut yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Embun yang terkumpul di kelopaknya, diyakini dapat memberikan kekuatan hidup bagi siapapun yang meminumnya. Namun, jalan menuju ke sana dijaga oleh kekuatan gaib dan rintangan alam yang mematikan. Banyak pahlawan di masa lalu yang mencoba menaklukkan puncak sunyi, namun tak seorang pun pernah kembali. Meskipun bahaya terpampang jelas di hadapannya, bagi Stamanu, ramalan itu bukanlah ancaman, melainkan satu-satunya jawaban. Dengan naskah di tangan, ia menghadap raja. Melihat api ketulusan yang menyala di mata pengawal setianya, raja yang juga seorang ayah yang putus asa, tak punya pilihan selain memberikan restunya. Keberangkatan Stamanu diumumkan, dan kabar itu menyebar seperti angin, membawa secercah harapan tipis ke seluruh penjuru negeri. Pada hari keberangkatannya, gerbang utama istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin memberikan doa.
Stamanu, dengan baju zirahnya yang berkilau, berdiri tegap di atas kudanya. Ia tidak mengucapkan banyak kata, namun matanya yang tertuju ke arah Cakrawala menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Saat ia memacu kudanya meninggalkan istana, ia tidak menyadari sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan, dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Mata itu milik Torion, seorang ksatria yang tak kalah terampil, namun memiliki hati yang dipenuhi ambisi. Di mata publik, Torion adalah sosok yang menawan dan ramah, namun di balik senyumnya tersimpan rasa iri yang mendalam terhadap Stamanu. Ia cemburu pada posisi Stamanu sebagai pengawal pribadi dan kedekatannya dengan sang putri. Baginya, cinta dan pengabdian adalah alat untuk mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Torion melihat misi berbahaya Stamanu bukan sebagai tindakan heroik, melainkan sebagai sebuah kesempatan emas yang disia-siakan. Ia percaya bahwa dirinya lah yang lebih pantas mendapatkan kemuliaan dari misi tersebut, dan tentu saja, mendapatkan hati sang putri sebagai hadiahnya. Malam itu, dalam kegelapan kamarnya, sebuah rencana licik mulai terbentuk. Ia tidak akan membiarkan Stamanu berhasil. Ia akan membuntutinya, menunggu saat yang tepat untuk merebut segalanya. Sementara itu, Stamanu memulai perjalanannya, memasuki wilayah liar yang belum pernah terjamah. Ia melintasi rawa bisik, tempat kabut tebal menyesatkan pandangan, dan suara-suara gaib membisikkan keraguan di telinga para pelintas. Untuk melawannya, Stamanu terus-menerus menggumamkan nama Rosalina, menjadikan cintanya sebagai mantra penangkal keputusasaan. Ia kemudian mendaki tebing gema yang curam, di mana setiap batu yang terlepas bisa menjadi akhir dari hidupnya, mengandalkan kekuatan dan ketabahannya. Setelah melewati tebing, ia memasuki hutan bayangan, sebuah hutan purba yang begitu lebat hingga cahaya matahari tak mampu menembus kanopinya. Di sini, ia harus berhadapan dengan makhluk buas yang mengintai dari kegelapan. Pertarungan demi pertarungan ia lalui, bukan dengan amarah, tetapi dengan fokus seorang pelindung. Setiap rintangan yang ia hadapi seolah menguji aspek berbeda dari dalam dirinya. Keteguhan mental, kekuatan fisik, dan keberanian hatinya. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, ia tiba di kaki puncak sunyi. Udara menjadi dingin menusuk dan badai salju seolah tak pernah berhenti. Namun, Stamanu terus mendaki, selangkah demi selangkah, melawan angin yang menderu. Tepat ketika kekuatannya hampir habis, ia melihat sebuah celah di antara bebatuan. Di baliknya, terhampar sebuah keajaiban, sebuah taman kecil yang terlindung dari badai, tempat rumput hijau tumbuh, dan di tengahnya, mawar rembulan bersinar. Pemandangan itu membayar lunas semua penderitaannya. Bunga itu lebih indah dari semua dongeng yang pernah ia dengar. Kelopaknya yang putih bersih, memancarkan cahaya perak yang lembut dan menenangkan, seolah seluruh harapan dunia terkumpul di sana. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, Stamanu berlutut. Dengan sangat hati-hati, ia memetik bunga itu. Saat mawar rembulan berada di tangannya, ia merasakan kehangatan dan kekuatan baru mengalir ke dalam tubuhnya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan. Langkahnya cepat. Hatinya bernyanyi. Ia membayangkan momen saat ia menyerahkan bunga ini, melihat Rona sehat kembali ke pipi Rosalina, dan mendengar tawanya lagi. Harapan telah memberinya sayap. Ia melintasi kembali hutan dan tebing dengan kecepatan yang luar biasa, didorong oleh visi kebahagiaan yang menunggunya di ujung jalan. Namun, takdir seringkali menulis plotnya dengan tinta yang paling kejam. Saat ia melintasi sebuah hutan lebat yang hanya berjarak 1 hari perjalanan dari istana, sebuah bayangan melesat dari balik pepohonan dan menghadang jalannya. Itu adalah Torion, wajahnya dipenuhi seringai licik dan pedangnya sudah terhunus. "Perjalananmu berakhir di sini, Stamanu," kata Torion. "Serahkan bunga itu. Kemuliaan ini, dan juga sang putri, adalah hakku." Stamanu terkejut, namun tidak takut. Ia melihat kegelapan di mata Torion, sebuah jurang ambisi yang tak berdasar. Dengan mawar rembulan di satu tangan, dan pedang di tangan lainnya, ia berdiri tegak. "Aku tidak akan pernah menyerahkan harapan hidupnya kepada pengkhianat sepertimu," jawab Stamanu dengan suara tenang namun tegas. Hutan yang tadinya damai kini menjadi tegang, menunggu pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Duel pun dimulai. Denting pedang beradu memecah kesunyian hutan. Stamanu, yang staminanya terkuras oleh perjalanan panjang, bertarung dengan gaya bertahan,
setiap gerakannya diperhitungkan untuk melindungi bunga berharga yang ia bawa. Sebaliknya, Torion yang segar bugar menyerang dengan brutal, dan tanpa henti, setiap tebasannya didorong oleh kebencian dan rasa iri yang telah lama terpendam. Pertarungan berlangsung sengit. Meskipun lelah, cinta Stamanu memberinya kekuatan yang luar biasa. Ia berhasil menahan setiap serangan ganas Torion. Namun, Torion tidak bertarung dengan kehormatan. Menyadari ia tidak bisa menang dengan adil, ia menggunakan cara licik. Saat pedang mereka terkunci, Torion menyeringai dan melemparkan segenggam tanah ke mata Stamanu. Sesaat Stamanu dibutakan, sebuah celah pertahanan terbuka. Tanpa ampun, Torion menusukkan pedangnya dalam kelambung Stamanu. Rasa sakit yang tajam dan dingin menjalar ke seluruh tubuh Stamanu. Ia jatuh berlutut, napasnya menjadi berat. Dengan sisa-sisa kesadarannya, ia tidak mencoba melawan, melainkan memeluk mawar rembulan dengan erat ke dadanya, seolah itu adalah tubuh Rosalina sendiri. Darah dari lukanya, darah yang dipompa oleh hati yang tulus dan kini hancur oleh pengkhianatan, mulai menetes. 1 tetes, 2 tetes, jatuh tepat di atas kelopak putih mawar rembulan yang bersinar. Dalam napas terakhirnya, Stamanu tidak merasakan sakit atau amarah, hanya kesedihan yang mendalam karena gagal memenuhi janjinya. Nama Rosalina menjadi kata terakhir yang terucap dari bibirnya yang memucat. Pada saat tetesan darah terakhir itu menyentuh inti bunga, sebuah tragedi magis terjadi. Cahaya perak yang agung itu berkedip, lalu padam total. Kelopak putih bersih itu mulai diresapi noda hitam, menyebar dengan cepat, seperti tinta di atas air, mengubah keindahan surgawi menjadi simbol duka yang kelam. Aroma wangi yang membawa damai berubah menjadi aroma samar kesedihan. Kekuatan penyembuhnya telah sirna, digantikan oleh kutukan abadi dari cinta yang tak sampai. Torion, yang awalnya terkejut, segera menguasai diri. Meskipun bunga itu tidak lagi seperti yang diharapkan, ia tetap merebutnya dari pelukan Stamanu yang tak bernyawa. Ia kembali ke istana, mengarang cerita heroik tentang bagaimana ia mengalahkan Stamanu, yang ternyata berkhianat dan mencoba menyimpan bunga itu untuk dirinya sendiri. Namun, saat ia mempersembahkan mawar hitam itu di hadapan Putri Rosalina, seluruh istana merasakan hawa dingin yang aneh. Bunga itu tidak membawa harapan, melainkan konfirmasi atas sebuah tragedi. Sang putri, dengan sisa kekuatannya, menyentuh kelopak hitam itu, dan dalam keheningan, ia seolah memahami seluruh kisah pengorbanan dan pengkhianatan yang terjadi. Ia tersenyum tipis, seolah berterima kasih pada Stamanu di alam lain, lalu menutup matanya untuk selamanya. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak diukur dari keberhasilan, melainkan dari ketulusan pengorbanan. Pengkhianatan mungkin dapat merebut kemenangan sesaat, namun ia tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya abadi dari sebuah kesetiaan yang tulus, bahkan jika cahaya itu kini menjelma dalam bayang kelam sekalipun. Semoga setiap bait kisah ini menjadi hiburan yang menyenangkan hati sekaligus sumber pembelajaran moral yang berharga bagi setiap langkah kehidupan dalam naungan kasih Sang Pencipta. Catatan, narasi asli memiliki 87 kalimat, dibagi menjadi 29 segmen yang masing-masing berisi 3 kalimat. Karena jumlah kalimat dalam 2 segmen terakhir lebih dari 3 kalimat, saya membaginya lagi agar sesuai aturan, menghasilkan 42 segmen.